I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like, whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen Hani Ari Rahmani, SPD MPD. Di sini saya izin mempresentasikan hasil tugas saya untuk ujian tengah semester pendidikan kewarganegaraan, yaitu PowerPoint berupa video, dan terima kasih Ibu dosen Hani Ari Rahmani dan teman-teman yang sudah mau mendengarkan hasil tugas saya. Perkenalkan, nama saya Askia Lailatul Aziza dengan NIM 12222310015, jurusan Administrasi Niaga, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, dengan dosen pengampu Hani Ari Rahmani, SPD MPD, NIDN 0401018013. Di sini saya akan membahas 1. Maksud dan tujuan pendidikan kewarganegaraan, 2. Esensi dan urgensi identitas nasional, 3. Wawasan Nusantara, 4. Kewajiban dan hak negara dan warga negara, 5. Hakikat, implementasi, dan praksis demokrasi Indonesia, 6. Nilai dan norma dalam konstitusi, 7. Kesimpulan. Pembahasan yang pertama, maksud dan tujuan pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang mengajarkan dan memberikan materi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan warga negara, agar warga negara sadar akan hak dan kewajiban yang dimilikinya. Beberapa aspek penting dalam penyelenggaraan pendidikan kewarganegaraan. 1. Visi dan misi. Visi pendidikan kewarganegaraan yaitu sumber nilai dan pedoman untuk mengembangkan kepribadian selaku warga negara aktif. Sedangkan misi pendidikan kewarganegaraan yaitu menumbuhkan wawasan Nusantara, HAM, serta membantu memantapkan kepribadian yang berjiwa patriotik. 2. Fungsi. Pendidikan kewarganegaraan diberikan kepada mahasiswa sebagai generasi muda penerus bangsa untuk memberikan bekal nilai kebangsaan untuk memperkuat rasa cinta tanah air. 3. Tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah untuk membuat warga negara, khususnya siswa dan mahasiswa, lebih mengenal bangsanya sendiri. 4. Landasan hukum. Landasan hukum pendidikan kewarganegaraan adalah segala hal yang menyangkut peraturan dasar pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan. Pembahasan kedua, esensi dan urgensi identitas nasional. Pendidikan kewarganegaraan memiliki esensi dan urgensi yang penting untuk masa depan. Beberapa poin penting yang dapat diambil. 1. Esensi pendidikan kewarganegaraan merupakan suatu hal mendasar yang akan membawa individu untuk mengetahui nilai-nilai, peranan, sistem, aturan yang berkaitan dengan kemasyarakatan dan kenegaraan. 2. Urgensi pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Pendidikan kewarganegaraan memiliki esensi dan urgensi dalam pencerdasan kehidupan bangsa. Berikut beberapa urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam pencerdasan kehidupan bangsa. 1. Pewarisan nilai kewarganegaraan. 2. Membentuk karakter bangsa. 3. Menumbuhkan rasa cinta tanah air. 4. Meningkatkan kesadaran kewarganegaraan.
Pembahasan yang ketiga, wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah sebuah konsep yang mengacu pada cara pandang masyarakat Indonesia terhadap diri dan lingkungannya, yang menekankan persatuan dan keragaman. Hal tersebut merupakan perspektif mendasar dari geopolitik Indonesia, yang berarti visi kepulauan. Beberapa aspek penting dalam wawasan Nusantara. 1. Wawasan Nusantara mencakup berbagai aspek kehidupan di Indonesia, seperti aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Ada 6 prinsip wawasan Nusantara yang harus dipatuhi oleh seluruh elemen masyarakat untuk menciptakan perdamaian dan keseimbangan di Indonesia, yaitu nasionalisme, hak asasi manusia, keadilan sosial, demokrasi, persatuan dalam perbedaan, dan kedaulatan. 3. Pelaksanaan wawasan Nusantara meliputi tindakan-tindakan yang dilakukan bangsa Indonesia untuk melaksanakan falsafah Pancasila dan UUD 1945. Pembahasan yang keempat, kewajiban dan hak negara dan warga negara. Hak dan kewajiban sebagai warga negara diatur dalam konstitusi. Berikut beberapa contoh. Hak dan kewajiban negara, hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Hak warga negara Indonesia berhak mendapatkan pekerjaan serta penghidupan yang layak, berhak memeluk agama yang diyakininya, serta menjalankan kewajiban agamanya, berhak mendapatkan perlindungan hukum, berhak mendapatkan pendidikan, berhak untuk mengeluarkan pendapat. Dan kewajiban warga negara Indonesia wajib menjunjung hukum serta pemerintahan, wajib menghormati hak asasi manusia, sesama manusia, wajib tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembahasan yang kelima, hakikat, implementasi, dan praksis demokrasi Indonesia. Implementasi dan praksis demokrasi Indonesia telah mengalami beberapa perubahan sejak masa Orde Lama hingga saat ini. Beberapa sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia antara lain demokrasi terpimpin dan demokrasi Pancasila. Selain itu, implementasi demokrasi juga dapat dilakukan sebagai pandangan hidup. Pembahasan yang keenam, nilai dan norma dalam konstitusi. Nilai dan norma konstitusional merujuk pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam konstitusi suatu negara. Nilai dan norma ini dapat mempengaruhi tercapainya tujuan sebuah bangsa yang tercantum dalam konstitusi. Oleh karena itu, pendidikan nilai dan norma konstitusional di Indonesia wajib diikuti oleh seluruh warga negara. Baik, kesimpulan untuk rangkuman materi ini yaitu pendidikan kewarganegaraan memiliki peranan penting dalam membentuk karakter bangsa dan membangun kesadaran bela negara. Pendidikan kewarganegaraan harus tetap dijaga urgensi dan esensinya agar dapat mendukung keberhasilan pencapaian pendidikan nasional serta upaya ketahanan nasional. Pada dasarnya, hak dan kewajiban tersebut merupakan wujud hubungan warga negara dengan negara, umumnya berupa peranan. Terima kasih presentasi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.